mempresentasikan dari tugas usul fikih yang membahas tentang amar. Yang pertama, materi yang pertama adalah ta'riful amri, yaitu definisi amar. Menurut Imam Haromain, amar adalah huwa istin'a'u fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Yang artinya suatu permintaan atau permohonan terhadap orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang memiliki dasar hukum wajib. Jadi amar itu pada dasarnya hukumnya wajib. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada materi yang kedua, saya akan menjelaskan apa perbedaan perintahnya Allah dengan perintahnya manusia. Perintahnya Allah dengan perintahnya manusia. Perintahnya Allah itu ketika Allah memerintahkan kepada manusia, maka manfaat yang akan diberikan itu bukan kepada orang yang memerintahkannya, tetapi orang yang diperintah. Jadi misalkan Allah memerintahkan kepada manusia, maka manfaatnya itu lebih ke manusia, bukan kepada Allah. Jadi misalkan manusia itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah tidak akan rugi sama sekali. Tetapi yang rugi itu manusia. Contohnya, ketika Allah memerintahkan manusia untuk menghindari dari atau melarang untuk meminum khamr, maka kemudaratan ketika orang itu melanggar kepada perintahnya, maka kemudaratan yang diambil itu adalah manusia, bukan Allah. Maka ketika seorang itu meminum khamr, maka yang sakit siapa? Pasti manusianya kan? Nah, maka dari itulah perbedaan antara manusia dengan Allah. Sedangkan manusia, jika manusia itu lebih kepada orang yang memerintah. Contohnya, saya menyuruh ke Haikal untuk mengambilkan air, maka manfaat yang akan diambil dari perintah itu adalah orang yang memerintahkan, bukan orang yang diperintah. Nah, untuk itulah perbedaan dari amal Allah dengan amalnya manusia. Yang kedua, sifatul amri, yaitu lafaz-lafaznya amar. Menurut kitab ini, lafaz-lafaz amar itu semua fi'il amar yang berada di fi'il sulasi mujarrad seperti uf'un, if'al, af'al, itu semuanya amar, lafaz-lafaz amar. Atau dibaca beliau adalah semua kata yang berimbuhan lah. Contohnya, makanlah, minumlah, itu menunjukkan lafaz-lafaz amar. Materi yang ketiga yaitu sifatul if'al atau uf'ul atau af'al indal itlaq wa tajarrud 'anil qara' tamyilu 'ala al-wujub. Yang materi yang ketiga adalah lafaz-lafaz yang tadi disebutkan itu menunjukkan kepada wajib secara mutlaknya jika tidak ada qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah adalah dalil yang mengubah dari hukum wajib menjadi hukum lainnya. Contohnya, fasjudu lillahi wa'budu, bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang sujud tilawah. Jadi ini kan menunjukkan bahwasanya wajib, hukumnya wajib. Tetapi ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya ini sunnah. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah tidak sujud tilawah. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah adalah bukanlah wajib, tetapi sunnah. Apabila wajib, maka Nabi tidak akan meninggalkan sujud tilawah tadi apabila sujud tilawah itu menjadi wajib. Materi yang kelima yaitu al-amru la yaqdi takrur illa idza dalla dalilu ala qasdi takrur. Yang mana amar itu tidak menunjukkan atau tidak harus dilakukan secara berulang-ulang, kecuali ada dalil yang menjadikannya berulang-ulang. Contohnya, saya menyuruh Haikal untuk mengambil air, maka ketika airnya itu sudah ada di saya, maka kewajiban untuk mengulangnya itu tidak ada. Jadi cukup sekali amar itu. Pada dasarnya itu hanya satu kali. Kecuali ada dalil yang menunjukkan berulang-ulang. Contohnya, kan jika kamu sedang tidak capek, maka tidurlah, gitu. Jadi maka itu menunjukkan bahwasanya ketika dia tidak capek maka harus tidur. Nah, itu menunjukkan bahwasanya harus diulang-ulang. Atau contoh lagi, sholat. Nah, sholat kan ada syaratnya, yaitu ketika terbenamnya matahari itu harus kenapa? Harus sholat maghrib, maka wajib sholat maghrib. Itu menunjukkan bahwasanya harus berulang-ulang. Jadi apabila tidak ada embel-embel yang menunjukkan bahwasanya harus berulang-ulang, maka perintah itu hanya wajib dilakukan satu kali, seperti yang dicontohkan tadi. Materi yang ketujuh yaitu al-amru la yaqdi al-qarah, bahwasanya amar itu tidak menunjukkan atau tidak harus dilakukan dengan bersegera. Contohnya, misalkan saya menyuruh Haikal untuk mengambil air, maka meskipun Haikal itu mengambil airnya itu sampai mana, maka itu tidak menjadikan masalah.
Karena kenapa? Karena pada dasarnya amar itu tuh tidak menunjukkan harus bergesa-gesa. Kecuali saya menjadikan embel-embel atau membuat embel-embel. Misalkan, Kang, ambilkan air cepetan. Nah, menunjukkan cepetan itu maka Haikal wajib mengambil air dengan cepetan. Atau saya bilang sekarang, maka harus sekarang ada air. Kalau misalkan saya tidak bilang cepetan atau sesuatu isyarat yang harus dilakukan bersegera, maka itu tidak harus dilakukan bersegera. Contohnya seperti saya tadi, kan ngambil air, saya bilang sampai itu toh, maka itu menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu tidak harus dilakukan bersegera. Jadi meskipun 2 hari yang lalu atau kapan itu boleh. Yang materi yang ke-8, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan ketidaksempurnaan maka kecuali dengan melakukannya maka itu hukumnya wajib. Contohnya seperti kita yang bermadhab Imam Syafi'i, bahwasanya kita dituntut atau diwajibkan untuk ketika wudu itu harus melebihi siku-siku. Karena kenapa? Karena masih banyak perbedaan pendapat antara banyak ulama yang mana untuk menentukan siku-siku ini, batasan siku-siku. Nah, jadi Imam Syafi'i menunjukkan bahwasanya jika tidak dilebihkan maka itu bisa membatalkan atau bisa menjadi tidak sah wudunya. Maka Imam Syafi'i menyuruhnya untuk melebihkan. Sama dengan dalil ini, apabila 3 jari ini tidak dilakukan atau melebihkan dari siku ini tidak dilakukan, maka itu tidak sah. Jadi yang melebihkan 3 jari atau melebihkan dari siku-siku ini adalah hukumnya wajib. Yang terakhir adalah mata yakhrujul ma'mur an ahdatil amir. Kapan perintah itu berakhir? Yaitu ketika perintahnya sudah dilakukan. Misalkan saya menyuruh Haikal untuk mengambilkan air, maka ketika airnya itu sudah ada di saya, maka amarnya sudah dilakukan. Dia terlepas dari perintah dari saya. Ya baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.